Kok, wah lu, kemarin kan gue bilang lu hati-hati sama Bang Roy, itu karmanya tinggi. Lu kena karma bro. Kena karma, persis. Mendingan kena karma daripada kena LP. Ampun. Ya itulah pelajaran. Pelajaran. Buat teman-teman. Nah, iya, hati-hati bermedsos. Karena gua waktu itu lupa nyukur. Apa? Gua belum lupa beli silet. Sehingga? Ya akhirnya terpengaruh perilakunya. Karena ada kumis ya? Gua nggak kumisan kok. Makanya gua sekarang rajin nyukuran bro. Oh biar nggak mirip ya? Gua tiap pagi sekarang. Dia nonton tuh di dalam kayaknya. Tapi yang mau gua omong ini temennya dia soalnya. Siapa? Temen agak jauh sih. Namanya Lukas NMB kok. Oh, sama-sama dari Partai Demokrat, kader juga. Kader Demokrat sejati itu. Wah, itu dari pertama Demokrat itu. Ya ini senior, makanya bisa sampai jadi gubernur kan. Ya, mungkin ya sebelum Demokrat Indonesia kan ada Demokrat di Amerika. Iya, itu udah nyontoh duluan dia. Tapi gini ya, banyaklah koruptor ya, banyaklah kita koruptor, tangkap KPK, tangkap kejaksaan, udahlah, los aja kita. Iya. Tapi untuk yang ini, ada kesel-keselnya kita ini. Oh dia calon, kalau disebut koruptor belum. Dia kan menerima gratifikasi. Belum terbukti, belum, kan harus diketuk palu dulu. Proses ya? Proses dulu. Kalau gitu ini OTW mungkin ya? OTW koruptor, ya. OTW koruptor, penerima gratifikasi ya? Iya. Tadinya sih kita lihat biasa aja, yang kena 1M nilainya. Wah iya. Iya kan? Oh ya. 1M paling buat apa ya? 1M. Kalau dia kan pakai pesawat pribadi tuh. Oh ya? Kan lu suka-sukanya katanya gitu ada pesawat pribadi apa. 1M tuh 1M itu saweran dangdut. Iya, sama aja. Saweran dangdut 1M. Lu kalau kayak sewa Metro Mini buat demo tuh. Oh iya. Yang suka nyewain ya. Tapi ini enggak kok. Ketika kemudian orang ini di PPATK turun tangan. PPATK ngumumin tuh kok, diumumin. Ada angka 560 miliar. Konon menurut PPATK, itu terjadi transaksi dari Lukas ini ke sebuah rumah. Rumah apa? Rumah, masa lu nggak tahu gini apaan? Gini nih. Iya apaan, Joget? Ini main layangan. Iya rumah judi. Waduh. Rumah judi di luar negeri. Itu yang bikin kita kesal. Ini kan rumah judi kan main pakai duit pasti dong. Ya, iya. Di Sawangan aja. Kalau mainnya cuma coreng-coreng gini, lo nggak perlu pakai transfer duit 500. Enggak. Misalnya lo gaplean nih, kalah coret gitu. Lu bawanya blau. Lu tahu blau? Lu tahu blau nggak? Iya. Yang nonton belum tentu tahu tuh. Yang buat bengok. Gondokan ya. Pakai blau. Sini. Itu gua yang main. Kenapa disebut blau? Kenapa? Enggak, yang orang Betawi. Nggak bisa nyebut blue. Oh iya. Itu kan mereknya blue ya? Iya, mereknya blue. Blue. Jadi blau. Bukan itu kok, ini levelnya tinggi kok, 500 triliun. Kalau benar itu buat judi kok, ya Allah, itu 560 miliar. Kalau sehari taruhannya, taruhan apa misalnya 2 miliar? Nah, dia dulu mungkin ya waktu SMA, rajin. Pelajaran matematika di sekolah, di kelas. Kalau kita kan, waktu pelajaran matematika, kita ke kantin, main QQ. Kita udah dulu. Kita udah nakal duluan. Udah nakal. Taruhan bakwan. Lukas baru nakal. Anak baru nakal. Sayangnya ketika dia nakal jadi gubernur. Wah iya. Makanya 560 M. Oh iya. Kok angkanya mirip ya 560 sekian juga. Ada juga gubernur yang nakal kayak gitu. Dia kan putra daerah Papua kan, Lukas kan? Ini ada putra daerah Yaman ada. 500 sekian miliar juga tuh katanya buat Formula E tuh ada tuh. Nggak tahu di mana itu. Putra daerah? Putra daerah Yaman sana. Ini kok maksud gua yang bikin kesel. Bayangin 560 miliar masuk ke rumah judi buat tahu nggak? Ini dibenarkan. Maksudnya dikonfirmasi sama lawyernya. Iya emang dia suka judi, refreshing. Judi refreshing? Refreshingnya judi kok. Gila. Orang kan biasanya, lu kalau main QQ pusing nggak? Oh iyalah, gua kalah bauan gue tinggal 3 nih lapar. Gue buat taruhan. Wah, kalah. Deg-degan dong, lapar. Masa? Tapi buat orang itu refreshing kok. 560 miliar, bro. Refreshing 560 miliar. Capio. Tapi ini kok.
Papua kok. Iyalah. Lu tahu lah. Ya kondisi Papua kan kalau di masyarakat Papua. Lu kan pernah ke Papua kan? Ya, daerah yang Coba daerah ceritain. daerah pinggiran pantai kayak di Jayapura, Fak, itu kan udah agak lumayan. Sama seperti kayak di Jawa lah. Oh, maksudnya suasananya, kehidupannya oke. Sama ada seperti, TV, ada listrik. Ya, tapi kalau Papua di pegunungan, bro. Ya kayak misalnya Pegunungan Jaya, Puncak Jaya, Mambreno. Sekarang? Aduh, kondisinya parah, bro. Tapi kan Pak Jokowi nggak tinggal diam, atau negara nggak tinggal diam, toh? Ngasih kan untuk percepatan. Lo dari 2001 kan undang-undang otonomi khusus Papua tuh ada undang-undang otonomi khusus Papua. Sejak 20 tahun lalu kira-kira? 20 tahun lalu, negara sudah mengeluarkan duit 1.000 triliun kata Pak Mahfud. 1.000 triliun tuh duit, nolnya berapa biji tuh? 1.000 triliun nolnya dari sini sampai sana tuh. Mentok tuh kena Clara. Banyak nol di sana. Nah, maksud gua, jangan-jangan kok. 560 itu bagian dari 1.000 triliun itu. Wah, kalau itu beneran, aduh. Pengen gue cubit pipinya tuh pakai tang. Gemesin orangnya. Ikan ada kepiting bako di Papua itu. Oh iya, itu. Tapi lagi sakit beliau kok. Makanya kan belum diproses. Kemarin kan dipanggil KPK 2 kali sakit. Yang kedua juga sakit lagi. Padahal tadinya sehat ya? Biasa aja. Oh, memang mungkin ini kok. Koruptor tuh punya penyakit khusus. Begitu ditersangkakan misalnya gitu. Orang mendadak ada penyakit-penyakit yang langsung nemplok. Saat itu juga. Jantung misalnya. Wah, ini yang keren-keren lah yang kita nggak tahu. Macam-macam ya. Ada jantung lah, ada. Dulu kan ada Setia Novanto tuh, tiba-tiba di sininya bejul, gitu. Ya, bejul, ya. Itu nggak ada tadinya sebelum tersangka nggak ada. Tapi begitu bilang tersangka kasus korupsi, ini kan jadi gede. Biar aja gitu deh. Kalau koruptor ketangkep, kalau nggak sakit pakai jilbab. Iya, ini fenomena. Iya kan nggak mungkin Pak Lukas pakai jilbab. Oh iya ya. Cowok. Bu siapa tuh? Bu yang jaksa itu ya. Iya kan pakai jilbab. Pokoknya kalau ketangkep yang cewek tadinya gaya, ketangkep korupsi pakai jilbab. Nunggu keluar baru polosan. Kan gitu. Kalau Pak Lukas ini kok, dia ditangkapnya itu kan karena atau ditersangkakannya itu kan karena gratifikasi 1 miliar ya. Ya. Kemudian ada di tracking lagi ada ternyata kasus ini gitu kan. Ternyata bukan cuma itu kok. Kenapa? Kemarin beredar rumahnya. Kenapa rumahnya? Di Papua. Iya. Rumahnya gue juga lihat. Lu lihat kan? Di Google Map ya, di Google Earth itu ya. Rumahnya gila loh. Kelilingnya hutan, bro. Iya, karena emang di sana. Iya, tapi dia sendiri tuh rumahnya total keliling itu hutan 21 hektar. Buset. Rumahnya tuh 1 hektar. Sebentar, berapa hektar kok? 21 hektar. Enggak, itu rumah apa PTPN? Kalau kita PTPN ya, jadi katanya untuk menuju ke rumahnya itu ada jalan khusus yang udah di aspal. Yang lain mah belum mungkin. Iya, sekian kilometer gitu loh. Ini kan info ya, bisa dari iya. macam anak-anak temen-temen gue yang di sana juga. Bang, mau dari rumah dia aja, dari ruang tamu ke dapur, itu pesan Gojek, Bang. Jauh, Pak. Jauh. Weh, katanya ada yang bertamu ke situ kebelet pipis. Oh, kenapa? Ya pesan Gokar dulu kan. Jauh, saking gedenya rumahnya Lukas. Makanya mungkin ya nggak bisa dipanggil KPK, hilang. Di rumahnya. Bingung dicari. Dia saking gedenya. Oh, saking gedenya itu kok. Kalau bangun tidur mau ke ruang tamu, dia ngidupin map dulu. Pakai Google Map. 2 meter ke kanan. Saking gedenya. Makanya KPK kan kalau bisa ya proaktif lah ya. Iya, tapi kan dijagain, bro. Jadi ini serunya nih ya, polanya. Ketika ada petinggi di Papua yang sebetulnya mau ditegakkan hukum lah, karena dia diindikasikan korupsi, masyarakat Papua jagain. Ada yang jaga. Sipil maksudnya? Sipil jagain. Jadi KPK sampai sekarang nggak bisa masuk tuh. Waduh, ini penegakan hukum agak. Ya, padahal kan yang dikorupsi duit mereka nih. Iya nih. Yang jagain ini. Yang jagain. Dikasih tahu nggak? Tadinya bisa beli es, bisa beli apa? Jadi nggak bisa. Ini yang jagain harus nonton ini. Buat jagain kita. Ini yang jagain nggak tahu kalau yang dijagain itu adalah yang kemungkinan diduga mengutip
Oh iya. Dana-dana yang mungkin harusnya buat Tapi memang ya, kata Pak Mahfud, sebetulnya kan mungkin Pak Jokowi gedek juga ya. Lo bayangin loh, dana dari pusat digelontorin udah banyak. Dari 20 tahun 1.000 triliun, berarti setahun tuh 50 triliunan kan? Gila, 50 triliun. Zaman Pak Lukas aja kata Pak Mahfud 500 triliun bro. Zaman beliau ini? Iya, 500 triliun kata Pak Mahfud. Kalau dihitung dari 560, itu 60 dari mana itu ya? Ya 10%. Oh iya. 10%-nya pas ya? Enggak dong, 1%. 1% doang ya? 1%. Miliar loh, ini bukan triliun loh. Iya. Kecuali 5 triliun. 5 triliun. Ya, kecil kelihatannya ya. Makanya. Kecilnya bikin kita gondok loh. Itu dia. Ini kok Pak Jokowi ini kan nggak kurang-kurang ya. Bahkan Papua itu ketika dapat dana otsus dan lain-lain, bahkan pendapatannya itu lebih gede dari provinsi lain loh. Karena ada bantuan khusus. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi, cuma kan digoreng-goreng terus. Oh, Papua kekayaannya dikeruk, diambil ke pusat. Selalu begitu kan, sehingga masyarakat Papua tuh kayak tertindas oleh Jakarta gitu loh. Kalau dilihat dari kasus ini, walaupun mungkin nggak memotret semuanya, kayaknya yang ngeruk bukan Jakarta lah. Nggak jauh-jauh kan dari Papua juga. Iya kan? Iya. Jangan-jangan yang ngeruk Singapura karena main judinya di sana. Gitu. Iya, dikasih di Las Vegas. Yang ngeruk bukan Jakarta. Iya. Tapi katanya Pulau Pahang ya? Pulau Pahang. Malaysia tuh. Pulau Genting Island. Jangan-jangan yang ngeruk sana, kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau gue lihat kok ya, gue lihat dari kader Demokrat yang luar biasa ini, Lukas NMB ini. Iya. Ini kan ternyata Papua tuh nggak cuma dia, yang kader Demokrat yang begitu. Oh, ada Membrano. Ada Membrano. Ada 2 bupati lagi yang juga dari Demokrat. Kalau nggak salah sudah proses, nggak tahu. Oh. Tapi Pak Lukas ini, ya inilah. Ini kan ketegasan Pak Jokowi dalam memberantas korupsi ini nggak tebang pilih lah. Iya. Lu lihat kan berapa yang digasak lewat Kejaksaan Agung. Nggak tebang pilih. Makanya Pak Jokowi kan ngasih tahu juga udahlah. Iya, sebetulnya kan gini, lo perhatikan nih. Kalau mau pemerintah pusat atau penegak hukum mau negakin hukum, nanti gejolak ada KKB. Iya, ada gejolak apa di Papua. Selalu kayak gitu pola itu. Iya. Kayak bargain gitu loh. Iya, jangan-jangan yang namanya kelompok bersenjata itu sebenarnya nggak murni kelompok bersenjata, itu kepentingan politik juga ya, orang-orang kayak gini jangan-jangan kan. Atau kelompok Oh iya, jangan-jangan kelompok bersendawa. Oh iya. Berarti dia kelompok masuk angin dong. Iya masuk angin kan, pas mau ini dibayarin, kan bisa saja jadi masuk angin kayak gini kan. Cocok Pak Irwan Hidayat tuh. Mudah-mudahan nonton ya. Oh iya. Nah ini masuk gua kok. Ini kan demikian banyak duit digelontorin ke Papua untuk membangun. Sedemikian banyak resource yang dikasih ke Papua, kalau hasilnya nggak kelihatan. Nah itu dia. Ini orang-orang kayak gini. Bu Sri Mulyani sebel. Pak Jokowi sebel, ini dana udah banyak kok Papua gini-gini aja. Iya. Ada pembangunan jalan di Papua kata Pak Mahfud, itu proyeknya PUPR. Beda lagi. Dikasih jalan, dibangunin oleh pemerintah pusat. Ini duitnya kemana weh? Gitu loh. Ini nih, kalau Bu Sri Mulyani sampai ngamuk gini kan ibu-ibu loh. Detil kan? Iya. Ini duit kemana ini? Makanya Bu Sri Mulyani bilang, udah kita nggak bisa kasih dana otsus blok kayak gitu, mendingan dikasih program. Oh iya, gitu kan duit nguap. Tapi kalau mau dibangunin jalan, nanti ditembakin yang bangunin jalan. Oh iya. Gue juga bingung ya. Tujuannya apa ya? Kan pengen dibangunin jalan biar masyarakat Papua punya akses jalan. Maju lah. Tapi ditembakin. Biar nggak kayaknya seolah-olah ada yang menjaga agar Papua tuh nggak maju begitu-gitu aja. Jadi aset dia itu. Iya. Dikapitalisasi. Nanti kalau susah, ayo dong dana otsus. Ketika dananya mau diaudit, disaring. Iya. Netes doang sini, tes. Mending netes. Apa? Jangan muntrat ya, kan kesana-sana kan. Ini kita harus melihat bahwa belum tentu persoalan di Papua itu adalah karena memang nggak ada atensi dari pusat. Bisa jadi teman-teman atau pejabat-pejabat sendiri yang ada di situ yang ya contohnya Lukas. Mereka harus bertanggung jawab dong. Empatinya nggak ada toh? Iyalah, di tengah raya Papua yang kayak begitu. Masih apa namanya rumahnya tadi? Honai. Kayak lo manggil cewek lo, halo Honai. Hani. Honai itu sama dengan itu bahasa alaynya Hani. Oh Honai, gitu. Ngopai dong. Jangan lupa colai. Maksudnya cooling down. Iya. Nah, si Lukas NMB ini memang harus ditegakkan. KPK nggak boleh takut kok.
Iya. Ya pasti punya cara lah KPK Pasti, ya. tapi gini, memang harus ada pesan yang khusus ya, bahwa dimanapun di Indonesia, penegakan hukum harus sama. Ada iya. Gubernur Aceh pernah ditangkap. Aceh. Gitu loh. Ya tangkap aja. Tangkap. Aparat Sumatera hukum Utara. harus tegas dong. Sumatera Utara. Sumatera Utara pernah ditangkap gitu kan. 2 Kemarin kali. di Kalimantan apa? Tangkap juga. Penajam pasar. Penajam pasar. Ditangkap. Demokrat kan itu kan. Demokrat. Tangkap juga Ini lah. juga ditangkap. Kalaupun dari Demokrat nggak masalah. Iya, walaupun sana Demokrat, sini Demokrat, nggak ada yang Kalau dibedain. memang korupsi ya memang kayak gitu kan. Iya, emang korupsi kok. Iya. Nanti sangkain, wah Demokrat dijolimi. Enggak, udah ada bukti kok. Misalnya gitu ya. Iya, Ya proses iya. hukum aja dulu, nanti Proses hukum. di persidangan dibuktikan. Nah kan gitu, biar Demokrat juga seneng. Kok- Memang ada warisan dari dulu. Oh iya, ini kan cuman masalah melebarkan kebiasaan. Iya, kan ada contoh Ada yang dulu contoh. sudah dicontohkan. Mungkin nggak sepenuhnya salah dari sisi organisasi. Nah, Dari sisi partai misalnya kan. iya. Nggak sepenuhnya salah. Wong, ada yang nyontoin kan. Nyontohnya dari atas sampai bawah ada contoh. Nah, itu dia. Nah ini kita mesti sampaikan juga ke teman-teman bahwa Pak Jokowi memang nggak tebang pilih. Oh, Nah, enggak. walaupun dia orang Demokrat. kesayangan Pak SBY mungkin kita Iya, nggak tahu iya, ya. iya. Karena dari awal kan. Iya. Tangkap aja. Iya dong. Nanti dia suruh buktikan. Nah kan dia bisa melanjutkan hobinya loh kok. Apa? Ya misalnya nanti di tahanan kan bisa kan. Bebas. Bebas Nggak malah. perlu lagi ke luar negeri. Enggak, dan gratis lagi nggak perlu bayar. Nggak pakai itu. Taruhan rokok. Taruhan rokok. Masih mending loh yang paling parah itu. Apa? Itu kupingnya digandolin sama botol.